Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ani Harfilia Hafida di channel Azamanpedia yang berisi tentang data pokok pendidikan atau Dapodik, Rapor SMK dan belajar mengajar. Nah, pada kali ini saya akan memberikan info mengenai cara wali kelas untuk cetak rapor semester di Rapor SMK. Nah, Bapak Ibu wali kelas, untuk selanjutnya, untuk melakukan cetak rapor, kita harus login dulu ke aplikasi e-rapor SMK. Nah, caranya sama, yaitu dengan menggunakan username dan password dari operator. Lalu kita pilih yang semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Lalu klik masuk. Nah, sebagai wali kelas, kita harus mengecek apakah semua mata pelajaran nilainya sudah masuk. Kita ngeceknya di sini. Kalau sudah ada tanda seperti ini, perbarui merah seperti ini, sudah merah warnanya, berarti nilainya sudah masuk. Nilai dari guru mata pelajarannya masing-masing itu sudah masuk ke kita. Nah, ini harus penuh semua merahnya di sini untuk pengetahuan dan keterampilan ya. Selanjutnya, sambil menunggu nilai masuk, kita mengerjakan laporan hasil belajar yang lain. Yang pertama, catatan akademik. Catatan akademik ini berisi 3 nilai mata pelajaran yang terendah. Nah, sebagai wali kelas kita harus mendeskripsikan mata pelajaran apa saja nanti yang terendah dan kita berikan motivasi kepada peserta didik untuk semakin semangat belajarnya. Selanjutnya, nilai karakter. Nilai karakter ini kita memberi nilai satu-satu kepada peserta didik. Kita pilih dulu namanya di sini. Nah, untuk penilaian karakter ini ada 5 macam penilaian. Yang pertama integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Selanjutnya kita isi di sini. Misalkan peserta didik setia terhadap teman-temannya. Ada juga religius. Nah, misalkan di sini peserta didik taat beribadah. Penilaian karakter ini kita lihat dari akhlaknya sehari-hari di sekolah ya. Nah, selanjutnya misalkan nasionalis. Misalkan peserta didik disiplin tepat waktu masuk kelas. Nah, untuk yang mandiri, peserta didik kreatif dalam belajar. Untuk yang gotong royong, misalkan peserta didik aktif bermusyawarah di kelas. Nah, selanjutnya dari ke 5 catatan karakter ini kita rangkum di sini. Misalkan peserta didik setia terhadap teman-temannya, taat beribadah, tepat waktu, masuk kelas,
atau disiplin, kreatif dalam belajar, dan aktif bermusyawarah di kelas. Nah, komentar-komentar dari catatan nilai sikap ini tergantung dari wali murid masing-masing dan juga ini bisa dari guru pendidikan agama, PKN, dan BK. Jadi wali kelas tinggal menyalinnya lalu merangkumnya di catatan perkembangan karakter lalu kita klik simpan. Nah, untuk selanjutnya, untuk peserta didik selanjutnya, tinggal kita lakukan tambah data dan pilih peserta didiknya sama seperti tadi langkah-langkahnya. Dilakukan untuk semua peserta didik yang kita ada dalam kelas ya. Nah, selanjutnya mengisi ketidakhadiran. Data ketidakhadiran peserta didik ini disesuaikan dengan data ketidakhadiran di kelas. Jadi, berapa jumlah sakit, izin, dan tanpa keterangannya semua peserta didik. Lalu kita klik simpan. Misalkan sakitnya 2 hari, izin 1, tanpa keterangan 1. Lalu kita klik simpan. Dilakukan untuk semua peserta didik ya. Setelah selesai, lalu kita masuk ke nilai ekstrakurikuler. Nilai ekstrakurikuler ini diisi oleh pembina ekskul tersebut. Nah, ini kebetulan sudah diisi oleh pembina ekstrakurikulernya oleh Pak Rahmat. Jadi wali kelas tidak usah mengisi lagi kalau bukan pembina ekstrakurikulernya. Selanjutnya, praktik kerja lapangan. Praktik kerja ke lapangan ini kita pilih peserta didik tersebut melaksanakan PKL atau kerja lapangan di mana. Misalkan Ahmad Basit di BLK Jember. Nah, alamatnya sudah otomatis, lalu kita pilih nilainya berapa. Misalkan 9. Terus lamanya berapa bulan, misalkan 6 bulan. Setelah itu keterangannya. Nah, data Mitra Dudi terus skala kesesuaian dengan kompetensi keahlian ini, lamanya dan keterangan ini disesuaikan dengan data laporan praktik kerja lapangan ya. Jadi wali kelas nanti menghubungi panitia atau ketua PKL untuk meminta data nilai dan alamat Dudi dari peserta didiknya. Selanjutnya kita klik simpan. Diisi semua lalu klik simpan. Lanjut ke prestasi. Untuk prestasi ini kita pilih satu-satu nanti jika peserta didik tersebut mempunyai prestasi di bidang kurikuler atau ekstrakurikuler atau lainnya, kita tinggal pilih di sini. Misalkan ekstrakurikuler, misalkan keterangan prestasinya misalkan lomba tartil. Misalkan juara 1 lomba tartil Al-Quran. Seperti ini, lalu kita klik simpan. Ini permisalan saja ya. Nah, untuk selanjutnya pilih ke kenaikan kelas, ke menu kenaikan kelas. Nah, selanjutnya setelah nilai semua terekap dan sudah dilaksanakan rapat kriteria kenaikan kelas, maka ketika sudah dirapatkan, diputuskan siswa mana saja yang naik kelas dan tidak, maka kita isi status kenaikannya di sini. Nah, ini sudah saya contohkan, misalkan Abdul Basit naik kelas, dia naik ke kelas
11 TKR. Nah, ini ada pilihannya, naik kelas atau tidak naik ya. Jika naik kelas berarti ke rombel selanjutnya. Kalau tidak naik berarti tetap di rombel sebelumnya. Ya, seperti itu. Lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya karena ini rapor semester, jadi kita pilih cetak rapor semester. Nah, kita lihat dulu sebelum mencetak, lihat dulu nilainya. Apakah sudah masuk semua atau tidak di sini ya. Semua mapel. Selanjutnya kita unduh satu-satu. Halaman depan. Halaman depan ini kita cukup unduh satu kali di awal semester. Di awal semester kelas 1 semester ganjil. Cukup satu kali, ini kita print, lalu kita tempel di sampul awal depan rapot ya. Selanjutnya rapot akademik. Rapot akademik ini yang selalu kita download dan selalu kita cetak di setiap semester. Selanjutnya dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini sama seperti halaman depan ya. Dokumen pendukung ini sama dengan halaman depan. Nah, ini berisi tentang petunjuk pengisian dari rapor. Ada keterangan pindah sekolah dan catatan prestasi yang pernah dicapai. Nah, ini cukup diunduh dan di-print satu kali dan ditaruh di halaman paling belakang rapor. Jadi, yang cukup karena ini semester 2, semester genap, jadi kita cukup mengunduh yang rapot akademik dan karakter ini, yang file berwarna hitam. Nah, kita unduh satu-satu. Setelah itu, setelah diunduh, dibuka di foldernya tersimpan di mana, lalu kita print seperti biasa. Setelah semua terunduh, kita unduh legger. Unduh legger ini untuk arsip kita sebagai wali kelas. Nah, kita unduh semua legger kompetensi dasar, legger nilai akhir, dan legger nilai rapor. Setelah selesai semua, kita bisa langsung logout. Nah, demikian pemaparan saya mengenai cara wali kelas untuk cetak rapor semester genap di e-rapor SMK. Nah, untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan bisa kita sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.